bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Banyak Bu. Oke. Satrio, Hadir Bu. Mahindra, Hadir. Nisa, Hadir. Nurul, Hadir. Bayu. Udah masuk Bu. Kenapa? Sakit hati Bu dia Bu. Jadi gak pas sayangnya. Ya Allah, kasihan ya. Ya Bu. Wati, Udah masuk Bu. kenapa? Kakinya digigit nyamuk. Bintang semua. Oke. Sekarang pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang toharo. Nanti ada pengertian toharo, macam-macam toharo, ada pengertian najis dan hadas, ada macam-macam najis dan hadas beserta tata cara mensucikannya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian toharo. Tolong nanti didengarkan ya. Soalnya nanti Ibu akan meminta satu persatu membuat kelompok dengan bergantian menjelaskan salah satu materi yang Ibu jelaskan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Pertama, pengertian toharo. Toharo menurut bahasa ialah suci. Sedangkan toharo menurut istilah syara berarti mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau melakukan perbuatan yang sama makna dan bentuknya dengan toharo. Dalil yang menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk bersuci yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 dan 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam toharo. Yang macam-macam toharo ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wudu, kedua tayamum, ketiga mandi, dan terakhir istinja. Wudu, pengertian wudu. Wudu menurut bahasa berasal dari kata wadu'a yang berarti kebersihan atau kecerahan. Dalam istilah syara, wudu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk menunaikan sholat atau ibadah lain. Selanjutnya itu tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja. Adapun secara istilah tayamum adalah menyengaja mengambil tanah untuk menyapu muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan ibadah atau sholat. Selanjutnya ada mandi. Mandi menurut bahasa berarti mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan secara istilah mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Mandi tidak disyaratkan harus tertib, namun disunahkan untuk mendahulukan mengguyur tubuh sebelah kanan. Dan yang terakhir ada istinja. Istinja menurut bahasa istinja bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah kata istinja mempunyai beberapa makna: menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air dan batu, menghilangkan najis yang keluar dari bubul dan bubur. Oke, dari pengertian toharo dan macam-macam toharo, apa bisa dipahami? Bisa Bu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian najis dan hadas. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian najis dan hadas.
najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Selanjutnya ada macam-macam najis dan tata cara bersuci. Macam-macam najis ada 3. Ada najis mukhafafah atau najis ringan, ada najis mutawasito, najis sedang, dan ada najis mughaladhah, najis berat. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikan najis ini yaitu sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikan najis ainiyah ini adalah dengan cara membuang atau menggosokkannya sampai bersih dan dia ini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikan najis hukmiyah ini yaitu dengan cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci itu sampai berulang-ulang kok masih juga tidak dapat dihilangkan, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Dan yang terakhir ada najis mughaladhah atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis ini yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Oke, pengertian najis dan hadas beserta macam-macamnya dan tata cara bersuci bisa dipahami? Bisa. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hadas dan cara bersuci. Macam-macam hadas, ada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu. Dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang berhadas kecil yaitu seperti karena keluar sesuatu dari 2 lubung, yaitu kubur dan dubur, karena hilang akalnya yang disebabkan seperti mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Dan persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Jadi ini tadi suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Jika ia bisa menjadi suci, maka ia harus berwudu. Apabila tidak ada air, maka bisa dengan bertayamum. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tayamum ya. Terus selanjutnya ada hadas besar. Yang kedua, hadas besar.
Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Dan apabila tidak ada air maka diganti dengan bertayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar seperti bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, atau jina atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Keluar mani baik karena bermimpi atau sebab lain. Terus karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Selanjutnya wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan dan meninggal dunia yang bukan syahid. Ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang berhadas besar. Oke, materi ini bisa dipahami? Ya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian secara bergantian menjelaskan tentang salah satu materi yang Ibu ajarkan hari ini, Ibu sampaikan hari ini. Sudah dipahami semuanya kan? Sudah. Oke, Mas Satrio, silahkan jelaskan tentang pengertian toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa ialah suci, sedangkan menurut istilah syarak berarti mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau melakukan perbuatan yang sama makna dan bentuknya dengan toharoh. Apakah benar? Ya. Oke, selanjutnya Mas Mahindra, silahkan jelaskan tentang pengertian najis dan macam-macamnya. Pengertian najis artinya kotoran. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dibungkut harus dalam keadaan suci. Macam-macam najis: 1. Najis mukhaffafah, 2. Najis mutawassithah, 3. Najis mughalladah. Benar ya? Benar. Oke, sekarang Mbak Nisa, silakan jelaskan pengertian dari hadas. Pengertian hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Benar? Benar. Dan Mbak Nurul, sebutkan macam-macam hadas. Macam-macam hadas ada berapa? Sebutkan. Hadas kecil, hadas besar. Oke. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Selanjutnya, sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Toharoh menurut bahasa ialah suci, sedangkan menurut istilah berarti mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau melakukan perbuatan yang sama makna dan bentuknya dengan toharoh. Macam-macam toharoh ada 4: wudu, tayamum, mandi, dan istinja. Sedangkan macam-macam najis ada 3. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Dan macam-macam hadas ada 2: hadas kecil dan hadas besar. Sebelum pelajaran di LKS halaman berikutnya itu ada soal, silahkan kalian kerjakan di rumah. Besok kita akan bahas bersama-sama. Ya, Ya, Bu. Oke, pelajaran Ibu tutup ya. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.